Ulamanya nggak ngomong, dikasih apa? Dikasih batu bara sama nikel. Gimana mau ngomong? Begini ulama, pemampus gue ngakuin. Iya, bukan berarti saya benar, enggak. Banyak kesalahan, banyak kefatalan, banyak. Tapi ayolah, yuk bicara kebenaran. Kenapa? Karena kan mawaqara fi hal. Hati kita ngebenerin nggak yang begitu? Kan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tadi udah kita baca suratul Fatihah untuk berbagai macam niat. Mudah-mudahan insyaallah Allah terima ya niat kita. Ya memang harus belajar segala sesuatunya itu diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Qaulan wa fi'lan, baik perkataan maupun perbuatan, agar selaras apa yang terucap itu juga yang menjadi perbuatan kita. Sehingga apa? Sehingga kita semua ini benar nyatanya, benar adanya, benar nunjukin Islam sama iman, menunjukkan Islam dan iman kita. Tambah dengan kondisi yang saat ini kita semua rasakan, nggak boleh dikecualikan dan nggak boleh dinafikan, ya. Mata kita masih Allah benerin fungsinya, telinga juga masih Allah benerin ya fungsinya, terutama hati ya masih Allah fungsikan bener ya. Mudah-mudahan fungsinya memang buat narok keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau nggak dari mimbar kecil ini bersuara, dari mimbar mana lagi? Apa maksudnya? Terkait dengan kemerdekaan, ya 80 tahun. Ya. Cuma realitanya enggak. Apa? Kalau nggak dari yang mulut kecil ini enggak. Harus memang ulama mendampingi Umar. Ulama harus mendampingi Umar. Dan ulama harus bersuara memang. Nggak boleh nggak bersuara, ulama harus bersuara. Karena ini menyangkut apa? Kemaslahatan umat. Karena semakin pelik keadaannya, maka yang tertindas itu, ya nantinya ujungnya ini bakalan kembali kepada akhlak. Al-umamu akhlakun ma baqiyat. Karena sebuah umat itu dilihat dari segi akhlak. Wa inhumu zahabat akhlakuhum zahabu. Ya kalau udah hancur ya hancur. Nggak bisa enggak. Dan untuk sampai kepada rusaknya akhlak ini yang keadaan kita sekarang ini. Keadaan kita sekarang ini itu ujungnya adalah perusakan akhlak. Terutama akhlak siapa? Akhlak generasi kita. Lihat keadaan real ya. Keadaan real yang sekarang terjadi ini sungguh sangat luar biasa ya kan. Bukan hanya sebatas ekonomi, tapi juga lebih-lebih kepada akhlaknya umat.
Nah, kalau nggak bersuara, nggak bisa. Dan nggak bisa juga kalau kita jarang duduk di majelis. Dan bukan yang tua doang yang duduk di majelis. Ya, bahasanya gitu. Bukan yang tua doang. Ya, maka butuh, ya kan, ada generasi-generasi yang memang kita ajak duduk bareng. Biar dari saat dini, ya, dia udah membiasakan dirinya untuk apa? Duduk di majelisnya Allah. Duduk di majelisnya Rasulullah. Yang itu nanti akan membentengi tauhid dia, akan membentengi akidah dia, akan membentengi syariat dia. Nah, kalau bukan dari kita enggak. Nah, maka himbauan juga kepada seluruh majelis taklim, ya kan, untuk jangan apa ya, jangan sebatas gedein diri doang, gitu kan? Karena kalau udah kembalinya kepada Allah, segede-gedenya apa juga bakalan jatuh. Ya, maksudul hadis itu bukan karena siapanya, tapi karena Allahnya yang lagi ngangkat, yang lagi pengen. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah yang ada di sini, ya kan? Kita dan keluarga kita khususnya, kita dan keluarga kita, bukan yang lain. Kita dan keluarga kita dulu. Karena Nabi juga dulu begitu. Wa anzir asyiratakal aqrabin. Ya kan? Peringatkan dulu keluarga yang paling dekat. Bukan kita doang, kitanya boleh aja ngaji, rajin, tapi bagaimana yang lain? Ya ini apa ya? Apa ya? Luapan lah ya. Luapan. Ya kan? Ya Bang Imron boleh aja dia ngaji. Ya kan? Ya alhamdulillah anaknya juga diajak ngaji. Ya kan? Tapi satu lagi yang kita punya anak ini yang udah agak dewasa, yang perempuan maupun yang laki-laki, ajakin aja bareng gitu. Atau mungkin di masjid taklim yang lain. Agar apa? Ya Allah, fitnahnya udah sangat luar biasa. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Khususnya kita yang laki-laki sebagai suami. Ya kan? Ya nggak menutup kemungkinan juga ibu-ibu sebagai madrasatul ula, ya kan, pendidikan yang pertama daripada anak-anak kita. Ya kalau dari kitanya hanya kitanya boleh, yang lain ya. Nah, maka harapan disebut harapan yang mudah-mudahan Allah wujudkan, ya kan, dan ini perlu niat kita bareng-bareng, ya kan, biar sama-sama kita duduk bareng-bareng di masjid taklim yang dimana guru-guru kita ya isi di situ, karena kita tahu, ya kan, kondisi beliau, peran beliau dan keilmuan beliau, ya. Baik Abu ya kayak Ubaidillah, Abu ya kayak Baharudin, ya kan, kayak Ahmad Mujabul Lail dan lain-lain, ya kan, pastinya kita mengekor kepada orang-orang yang benar-benar ngajak, ya, kepada pemahaman yang baik, kepada pemahaman yang itu, ya kan, diinginkan, ya, oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang udah sampai kepada kita melalui perjuangannya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh, ya. Itu maka alhamdulillah kita masih diberikan, ya, kekuatan untuk melangkahkan kaki kita duduk bareng-bareng di majelis taklim, karena semua itu pastinya kita iktidaan, ya kan, di sunnatin Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ya kan, karena kita memang ittiba kepada sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh wabil khusus. Maka jaga bentengi tauhid kita, ya kan, akidah kita, syariah kita, bukan hanya kita, tapi ku anfusakum wa ahlikumun nar wa quduhan nasu wal hijarah. Ingat, bahan bakarnya siapa? Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya api neraka itu manusia. Siapa manusia? Ayo manusia. Saya nih, bapak, istri, anak, selesai. Ya, bapak, istri atau suami, istri, anak. Ada nggak lebih dari itu? Kakek kan istilah. Kakek itu istilah. Nenek istilah.
tapi hakikatnya dari suami, istri dan anak. Kalau waquduhan nas, kalau bahan bakarnya manusia, berarti siapa yang ada di dalam? Kalau nggak bapak, istri. Kalau nggak istri, anak. Saling bakar nggak itu? Bapak bisa bakar anak, bapak bisa bakar istri, istri bisa bakar suami, bisa bakar anak, anak bisa bakar orang tua. Iya. Mau siapa lagi yang mau di situ? Nasnya siapa di situ? Emang manusia? Emang kita manusia bukan ini? Kan manusia. Ya kalau dikatakan waquduhan nas wal hijarah, ya jelas. Ya manusianya siapa ya? Saya. Mustafa Kamal bakar siapa? Bakar istrinya. Bakar anak-anak. Kenapa? Ya nggak diajarin. Nggak diajarin akidah. Nggak diajarin cebok, istinja, dia nggak tahu. Dia nggak tahu mandi hadas besar, dia nggak tahu. Dia nggak tahu rukun iman, dia nggak tahu rukun Islam, dia nggak tahu rukun sholat. Ngebakar nggak itu? Belum aja nyampe ke lubangnya neraka, kita udah bakar dia pada dasarnya udah kita bakar. Kalau kita nggak ngeh mah. Apalagi hakikatnya nanti bisa jadi kita dibakar. Makanya dalam sebuah hadis, khus bihaqqina minhu. Ambil hak saya dari mereka ya Allah. Dari siapa? Dari orang tua. Dari ibu kalau enggak, Pak. Ma'allamana ma najhalu, ya. Saya bodoh akibat dia. Akibat mereka enggak mau lah. Anak dimasukin neraka begitu enggak bisa. Saya tuntut hak saya dari orang tua saya. Mau. Kita boleh aja duduk bareng ngaji. Lah, kondisi istri kita belum kita lihat. Dia bersyariat apa enggak? Kondisi anak kita belum kita perhatiin. Dia bersyariat atau enggak? Pakaiannya macam-macam. Oh ini, apalagi di zaman sekarang. Yang benar aja bisa jadi salah. Yang salah bisa jadi benar. Ini yang zaman sekarang kondisi kan seperti itu. Coba dah. Sekarang banyak yang salah dibenerin. Banyak. Yang benar disalahin banyak lagi. Mau di mana kita berada? Kalau bukan kembali lagi diri kita kepada Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh mereka-mereka yang mempunyai paham yang baik, bukan paham yang ngaco. Ini penting. Kenapa? Karena kaitannya dengan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk apa? Berdoa. Doa nggak itu? Doa kan? Tapi doa ketika berada di dalam sholat. Dan bagian daripada rukun sholat. Itu ayat kan bagian daripada rukun kan? Yang kita baca di dalam sholat. Itu pun udah ditekankan kita untuk apa? Untuk berdoa. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Minta bimbingan dari Allah. Karena man ruziqad du'a lam tuhramil ijabah. Orang yang udah dikasih rizki sama Allah untuk bisa berdoa, alhamdulillah kita bisa berdoa nih, bisa ngangkat tangan. Bahkan di dalam sholat pun kita berdoa. Itu udah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah dikasih itu nikmat rezeki kita untuk bisa berdoa, lam tuhramil ijabah. Nggak pernah diharamkan oleh Allah untuk diterima doa. Itu janji. Man ruziqal du'a lam tuhramil ijabah. Orang yang diberikan kesempatan nikmat dia untuk mengangkat tangan berdoa kepada Allah, ya kan, maka nggak pernah diharamkan untuk apa? Diijabah doa. Ud'uni astajib lakum. Itu yang terdapat dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Dan doanya penting sekali ini. Minta dipastikan kita berada sebagaimana yang saya katakan kemarin, ya kan? Enggak ke kiri,
enggak ke kanan. Lurus aja di siratnya Allah. Sirat yang muntahanya, yang ujungnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak yang lain. Maka wassiratal mustaqim huwa al-imanus shadiq. Iman yang mantap. Iman yang mantap, ya. Sini saya ambil coret-coretan. Laisal iman bitahalli wa tamanni. Iman itu bukan andaian, bukan ngagul, Bang, ngagul. Iman itu nggak boleh ngagul, ya. Walakin ma waqara fil qalbi ay ma sabata. Yang mantep, bukan angan-angan, beriman. Enggak. Bukan angan-angan, kan itu ditepis sama Allah. Apa tepisan ayatnya? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Udah ditepis sama Allah itu. Jadi nggak bisa kita ngebohongin iman kepada Allah. Makanya kata Rasul, al-iman itu laisa tamanni atau tahalli, tapi ma waqara wa sadaqahul amal. Ma waqara fi qalbi wa sadaqahul amal, dan dibenarkan dengan perbuatan. Bentuk perbuatan yang menunjukkan kita seorang yang beriman atau ada iman di dalam hati kita. Tuh. Ada iman di dalam hati kita. Ma waqara aw ma sabata fi qalbi wa sadaqahul amal, dan dibenarkan oleh amal. Makanya itu kalimat man amana billahi wal yaumil akhir. Karena ini terkait dengan yaumil akhir kita. Kesudahan kita yang udah mantep bahwasanya kita bakalan ketemu yang namanya akhirat. Yang sebelumnya ada padang yang semuanya nafsi. Nggak ada. Kali gue minta tolong sama Kang Imam, nggak ada. Gimana mau minta tolong? Gimana mau ngelirik ke kanan, mau ngelirik ke kiri? Emang kayak di sekarang kita masih bisa ngelirik ke perempuan tuh cakep. Nggak bisa lagi udah. Mata kita udah nggak bisa. Cakep tuh perempuan sebelah kanan, cakep tuh perempuan sebelah kiri. Yang belakang kita kendusan wangi. Kalau wangi kan perempuan enak aja udah. Biar kita nggak tahu juga bagaimana rupanya, kalau udah wangi udah enak aja. Makanya nggak boleh perempuan pakai wangi-wangian, membawa nafsu. Jadi udah nggak bisa mata kita ke kanan, udah nggak bisa mata kita ke kiri, udah nggak bisa memperhatikan siapa-siapa. Hari di mana semuanya menyelamatkan di bodoh amat sama bapak kita, bodoh amat sama istri kita, bodoh amat sama anak kita. Karena gue lagi dihisap, gue lagi dihitung-hitung, bakalan dipamerin amal ibadah gue sama Allah. Kan repot. Ya kalau nggak diperkuat iman kita dari sekarang, siapa lagi? Kemana lagi? Mau bergantung sama siapa kita? Makanya, ya kan, Allah katakan, ya kan, dan anjuran serta pemahaman yang harus kita amalkan bahwasanya dalam surat Al-Fatihah ada sebuah, ya kan, ayat yang menuntut kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang doa itu adalah kemantapan jejak kaki kita berada dalam siratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siratnya Allah itu pastinya yaitu iman yang shadiq, iman yang benar, iman yang pasti, iman yang gak kiri sama ke kanan, diam di situ. Masabata fil qalbi wa sadaqahul amal, dan pastinya dibenarkan oleh amal. Perbuatan kita yang menunjukkan kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan ini nggak berhenti sampai di situ. Ya kan? Mikiasnya itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati, yasifullahu subhanahu wa ta'ala mu'minina shadiqin biqaulihi innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma la yartabu, thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang mukmin itu yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, dan imannya lam yartab.
nggak goyah dia, nggak ke kiri, nggak ke kanan, lurus. Karena memang udah diajarin sama Allah, udah dikasih petunjuk sama Allah, biar dia tetap di jalannya Allah, di sirat tersebut. Maka dia nggak bisa goyah ke kiri apa ke kanan. Lam yartabu, gitu. Nggak bisa. Kalau udah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, la yartab. Itu innama hadadul asar. Innamal orang-orang hanya orang beriman. Ya, jadi orang beriman itu punya cirinya itu lam yartab. Dia nggak bakalan gonjen itu imannya. Nggak bisa ditukar sama duit, nggak. Sama jabatan, nggak. Artinya bukan sebatas dengan ditukar dengan jabatan akhirnya dia nggak beriman, enggak. Artinya iman di sini termasuk kepada shadaqahul amal. Kan tadi udah dikatakan, al iman laisa bitamanni au tahalli, walakin ma waqara fi qalbi wa shadaqahul amal. Dia beriman harus dibenarkan oleh perbuatan. Dikasih dia jabatan, misalkan, jangan sampai jabatan nuker imannya dia. Nah, ini kan banyak yang terjadi nih. Beriman, tapi jabatannya menukar iman dengan apa? Dengan perbuatan dia berlaku zalim kepada umat. Iyalah, pajak 1000% sampai nyanggup. Dari 300.000 menjadi berapa kalau 100%? 1000%. 9 juta. Terjadi nggak itu? Terjadi nggak? Lah ngomong lah. Yang 250 udah kewat kemarin 250. Yang 250 lewat kemarin udah. Ya kan? Ada lagi yang 1000 katanya. Ada yang 1000%. Ada di beberapa daerah, makanya pantau dong. Buka media sosial itu bukan buat yang lain-lain, buat tahu perkembangan kita. Karena ini menyangkut kemaslahatan umat. Kalau bukan dari mimbar ini siapa lagi? Umarok tugasnya ya kan ngerapiin deh tuh administratif rakyat. Ulama tugasnya ngedampingin. Kalau bukan ulama siapa yang mau ngomong? Ulamanya nggak bakal ngomong, dikasih duit. Iyalah. Ulamanya nggak ngomong, dikasih apa? Dikasih batu bara sama nikel. Gimana mau ngomong? Begini ulama. Pemampus gue ngakuin. Iya. Bukan berarti saya bener, enggak. Banyak kesalahan, banyak kefatalan, banyak. Tapi ayolah, yuk bicara kebenaran. Kenapa? Karena kan mawaqara fi hal. Hati kita ngebenerin nggak yang begitu? Kan enggak. Nah, maka dengan ihdinas siratal mustaqim, mantepin deh. Yakinin bahwasanya memang nggak ada lagi pilihan jalan melainkan jalan Allah yang lurus. Apapun di depannya, ya kan? Kita terus berusaha untuk iman kita nggak keluar dari relnya, dari jalurnya. Nah ini yang nanti insya Allah ngebawa kepada syahadatun fil akhirah. Bukan hanya fil akhirah, pastinya fid dunya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan kembali ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Guru kita udah berada di samping kita, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, keistiqomahan untuk sama-sama kita melangkahkan kaki menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa yakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.